Oke guys, kembali lagi bersama saya Agustino J. Vincent dan saya Fatia ya. sekarang kita akan mewawancarai seorang dosen yang ya cukup ternama lah kalau dibilang di UTY guys ya. Arsitek Ya, namanya siapa? Bu Dindi Sasmito. Ya, betul sekali. Untuk video podcast kita kayak gimana keseruannya, ikuti kita terus ya guys. Bye bye. Gas. Ya teman-teman, jadi kali ini kita sudah bersama Bu Dindi Sasmito. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Dindi karena sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan Bu Dindi. Sebelumnya untuk permulaan itu mungkin bisa diceritakan latar belakang Bu Dindi di dunia arsitektur. Latar belakang di dunia arsitektur, kalau mulai dari sekolahnya lulusan arsitektur UGM S1, kemudian S2-nya lanjut di magister, dulu namanya desain kawasan binaan, sekarang magister rancang kota di UGM juga. Yes, itu perjalanan pendidikannya ya, pendidikan. Terus kalau sampai ke pengalaman pekerjaan. Boleh, nanti kan selanjutnya sebelumnya kira-kira apa sih yang memicu Bu Dindi untuk masuk di bidang arsitektur itu? Ini mau jawaban serius atau jawaban? Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Sebenarnya dulu zaman SMP, zaman sekolah itu ada beberapa siswa ya, ada beasiswa dari macam-macam sekolah gitu kan. Kalau nggak salah 6 orang waktu itu, 5 ditanya, 5-5-nya mau jadi dokter, saya pengen jadi SD aja. Terus cari profesi yang keren juga, tapi nggak dokter gitu kan. Ya udah asal nyeblos aja arsitek gitu kan. Terus pas lulus SMA, bingung lah, sama lah kayak anak kebanyakan zaman sekarang kan juga mau lulus mau kemana nih gitu kan. Terus diingetin sama orang tua, katanya ibu mau jadi arsitek. Oh ya sudah, gini masih arsitek. Gitu aja sih ceritanya. Asal jawab sampai Asal jadi jawab. beneran ya. Asal jawab. Berarti ibunya ini lulusan SMA ya? SMA. Terus gimana kira-kira anak SMA bisa adaptasi terus coba langsung masuk ke dunia arsitektur tuh apa susahnya tuh kayak gimana? Sebenarnya sih kalau susahnya kalau zaman dulu tuh mencari literatur ya, mencari referensi, mencari literatur kan tidak segampang sekarang ya. Apalagi kan anak kos-kosan gitu kan, dengan dana yang terbatas gitu kan. Jadi mencari referensi, mencari literatur, apalagi ngumpulin uang untuk jalan-jalan kemana gitu, itu adalah yang paling berat sebenarnya. Digital juga ya Bu ya. Zaman sekarang tuh udah enak gitu, jalan-jalan aja bisa virtual kan. Iya juga ya. Itu yang paling besar. Kalau masalah apa namanya mata kuliah dan lain sebagainya itu sih ngalir aja sih rasanya ya, nggak ada kesulitan sih. Kalau menurut Ibu sendiri, arsitektur tuh inti atau esensi dari arsitektur itu apa sih? Arsitektur itu gabungan dari seni keindahan tapi juga ada teknisnya. Kalau seniman itu seni aja, kalau orang sipil itu hal teknis saja, nah arsitektur itu gabungan. Nah, tadi kan esensi dari arsitektur tuh gabungan gitu kan. Nah, kalau menurut Ibu nih seberapa ada keterhubungan antara arsitektur, manusia dan juga lingkungan itu sendiri? Arsitektur, manusia, lingkungan pasti saling mempengaruhi karena manusia hidup di lingkungan yang juga ada lingkungan alam dan juga ada buatannya inilah arsitekturnya gitu kan, gunaannya gitu. Dan apapun kegiatan aktivitas yang dilakukan orang di dalamnya itu akan mempengaruhi bentuk ruang yang tercipta, atau sebaliknya bagaimana bentuk ruang itu akan mempengaruhi perilaku orang yang saling tinggal di situ. Kalau untuk tadi arsitektur tentang yang buatan gitu kan, nah misal awal untuk membangun sebuah proyek sendiri gitu atau bangunan, kira-kira hal apa yang menjadi prioritas itu? Kalau yang menjadi prioritas itu koneksi. Itu mana-mana itu koneksi, relasi jejaring, networking itu paling penting. Karena apa? Kamu mau punya ilmu sebanyak apapun, mau punya
bacaan sebanyak apapun tadi yang susah dicari, terus kamu udah punya banyak gitu, dan ilmunya kamu udah punya banyak, kamu nggak punya relasi, terus yang ngasih proyek siapa? Itu relasi. Terus tadi kemampuan komunikasi juga penting, karena kamu udah punya relasi nih, udah punya ilmunya, udah punya relasi, tapi kamu udah bisa berkomunikasi, sama aja bohong kan, tidak jadi proyeknya. Kalau masalah skill kemampuan itu sambil jalan bisa diatur, tapi dua itu yang paling penting untuk yang butuh mungkin lain untuk saya kira. Nah, kalau dari kan udah insya Allah udah banyak proyek, ada nggak proyek yang paling berkesan atau menantang gitu waktu apa ya? Berkesan paling menantang, sebenarnya banyak ya proyek yang menantang itu. Kalau proyek sendiri kan saya sebenarnya ikut di studionya UGM. Jadi UGM itu punya ada dosen-dosen UGM tuh masing-masing punya studio sendiri-sendiri gitu kan. Saya ikut di salah satu dua dosen gitu kan, buat satu studio. Saya ikut di bawah beliau berdua. Yang tadi yang relasinya udah sampai mana-mana, jadi saya nggak perlu susah lagi gitu kan yang relasi. Ceritanya. Nah itu kebanyakan proyeknya dari pemerintah. Kalau yang berkesan sih yang macam-macam, dari segi apanya dulu nih. Kalau dari segi pengalaman baru dulu pernah ada, dan juga terlama proyeknya itu cuma pekerjaannya nggak arsitektur, tapi saya cuma ngurusin pohon tanaman, cuma ngurusin tanaman aja itu 3 tahun 4 tahun di Cepu, Exxon Mobil Cepu, itu tanaman pohon aja itu menurut saya unik gitu, arsitek disuruh ngerjain gitu aja gitu ya. Ada lagi pengalaman ini juga yang paling penuh darah dan air mata Caela. Itu di Dieng, kawasan wisata Dieng. Ada 4 lokasi: Candi Arjuna, Talaga Warna, Bukit Sikunir, sama Kawah Sikidang gitu. Nah itu semua dipikirkan mulai dari kawasan yang sangat makro sampai ke DIY. Jadi itu proyek yang bahkan dia lembur-lembur itu menjadi hal yang biasa gitu kan. Dan betapa pentingnya teamwork di situ ya, karena nggak mungkin dikerjain sendiri kan, pasti tim, ada yang mikir konseptual, ada yang apa, sampai ke gambar pun kan harus bisa dikoordinasikan bareng-bareng. Dan kebetulan yang di situ di proyek itu saya megang kayak dari awal sampai akhirnya lah gitu, dari yang konseptual sampai ke yang detailnya banget itu, wah itu kompleks sekali. Sekarang lagi diperbarui lagi itu iya, itu kan pelaksanaannya dari tahun berapa, itu kan proyek perencanaannya 2002 sampai 2022 sampai 23 sorry. Habis itu kan langsung pelaksanaan. Untuk pelaksanaan diminta juga Din, ikut pengawasan berkala ya, nggak usah, saya nggak usah, jangan dilibatkan lagi, ini nggak ke aku kan, ada rekan yang lain yang ikut pelaksanaan, tapi masih berlangsung. Harusnya sih udah selesai kemarin, masih ya ternyata ya. Malah in-outnya dibalik kemarin. Itu yang daerah mana itu? Kawah Sikidang, in-outnya dibalik ya. Yang masuk dari Banjarnegara atau Wonosobo? Yang dari Wonosobo. Oh, yang dari Wonosobo ya. Ya. Yang utamanya yang bambu-bambunya udah jadi? Belum, itu baru bangunan penerima bambu kayu, salah satu karyanya. Nah, kalau untuk proyek itu sendiri bukan awalnya pasti butuh inspirasi. Kira-kira nyari inspirasi itu awalnya gimana? Kalau inspirasi itu pastikan dari ini ya, seberapa banyak kita melihat tadi untuk jalan-jalan, untuk referensi, baca dan lain sebagainya gitu kan. Tapi hal lain lagi adalah karena itu tadi teamwork gitu kan, ada brainstorming bersama, masing-masing ngeluarin ide, dan itu nanti saling dikritisi masing-masing gitu kan. Terus itu akan berkembang sampailah ke finalnya. Bahkan sampai gambar pun kita masih terus berkembang. Yang menghentikan semuanya adalah deadline. Iya, kalau masih ada waktu tuh pokoknya masih berubah terus
gitu kan. Yang menghentikan adalah deadline. Kalau yang membatasi kan biaya ya, tapi yang menghentikan bisa itu adalah deadline. Kalau tahapan unik dalam suatu proyek itu, kira-kira dari Budi sendiri ada yang mungkin beda dari yang lain gitu? Tahapan sama, rasa-rasanya sama sih. semua ya? Semua pasti ya mulai bisa dari mana aja ya. Tiba-tiba punya insight gitu, ide ini gitu, apa namanya ide yang muncul tiba-tiba aja insight gitu kan. Tapi kan balik lagi dilihat apa namanya masalahnya apa, sesuai apa enggak gitu kan. Kan desainnya memang seperti itu, iteratif gitu kan. Balik lagi iteratif gitu. Untuk tantangan dalam proyek sendiri, bukan waktu mungkin berjalan tadi yang menghentikan tuh deadline gitu kan. Kalau musuh terberat waktu jalanin proyek tuh, Musuh terberatnya adalah musuh terberat ya apa ya? Musuh terberatnya adalah ketika harus bisa berkoordinasi dengan kepala diri. Itu musuh terberatnya karena sekali lagi yang dia jadi contoh karena itu sangat berkesan. Jam 1 malam nih gitu kan, sudah jam 1 malam kita udah ngomongin sampai kan ngomongin RAB itu, RAB sampai ke spek furniture, katakanlah toilet, kemudian ada apa namanya wastafel-nya gitu ya. Ini mau tipe apa, kan sebut merek, tipe apa, nanti ketemu biayanya berapa kan gitu. Nah, tim banyak nih, udah disebut ini pakainya ini, terus tiba-tiba anggarannya nggak masuk, atau tiba-tiba ada yang usul lain lagi, bulat semua si usul nggak selesai-selesai. Ini sudah jam 1, ayo mau yang mana, sampai saya tuh gebrak meja, saya lebih senior juga, lainnya ya diem. Di situ saya sadar, oh saya salah gitu kan, ada salahnya gitu, masa sama orang tua kayak gitu kan. Saya seniornya senior banget gitu kan, seumuran bapak saya gitu kan. Karena saya jengkel waktu itu kan, kok berubah lagi dari kesepakatan. Karena kemarin udah disebut A gitu kan, tiba-tiba ini ganti lagi B. Itu kan akan ngaruh ke semua hitungan RAB yang ada di 4 komplek itu tadi. 4 komplek kan itu berubah semua. Ganti lagi makan waktu lagi gitu kan, sedangkan besok pagi itu sudah harus dipresentasikan ke kementerian gitu. Setelah saya harus dari kepala diri. Nah, harus dengan kepala diri. Yang susahnya itu sih. Kalau ini kan tadi proyek mungkin dari luar sana nilainya arsitek lebih pentingin estetika gitu. Kalau menurut itu cara gabungin estetika sama fungsi sendiri gimana? Estetika dengan fungsi sebenarnya sih itu yang pertama tergantung klien ya, karena kita kan melihat juga kecenderungan klien di mana, supaya proyek goal gitu kan kita bisa harus paham apa arah keinginan klien kemana gitu. Tapi bukan berarti terus driven by klien gitu, enggak juga gitu kan. Tapi kita melihat seleranya seperti apa gitu kan. Jadi tergantung klien sebenarnya. Ada yang punya kecenderungan akan lebih ke fungsional, ada yang punya kecenderungan akan lebih kepada yang estetika gitu. Tinggal mencari jalan tengahnya yang mana aja gitu. Tapi saya pikir tadi dengan teamwork semua bisa diinikan lah, bisa dicari jalan tengahnya seperti apa. Utamanya nentuin sesuaiin sama kliennya gitu. Nah kalau kan di luar sana banyak yang mengira arsitek tadi itu bisa membangun semuanya dari kosong sendirian itu. Kira-kiranya kan kayak arsitek, oh ini arsiteknya yang saya ini, ternyata dikiranya arsitek sendiri yang saya itu. Menurut Ibu ini seberapa penting kolaborasi arsitek dengan klien dan juga tim-tim yang lain? Sangat penting ya. Kalau tadi klien kan hanya untuk mencari selera itu tadi gitu kan. Tapi kita juga bisa, tidak menutup kemungkinan kita sebagai arsitek nanti juga bisa memberikan pilihan-pilihan gitu kan. Tapi di samping itu yang lebih penting lagi tadi teamwork ada banyak sekali, ada dari struktur, ada orang MEP, bahkan mungkin nanti akan sampai ke lanskap, bahkan kalau jenis proyeknya lebih spesifik lagi arsitek khusus gitu kan, yang bagian lighting sendiri, bagian akustik sendiri dan lain sebagainya. Kalau dari desain auditorium itu pasti akan lebih kompleks lagi gitu kan. Kenapa itu penting? Karena tadi
itu dari A sampai Z nggak mungkin sendirian gitu. Kita butuh bala bantuan. Apalagi kalau misalnya ini beneran dibangun gitu, harapannya kan semua proyek dibangun gitu ya. Ketika itu dibangun, maka kita harus benar-benar cari orang yang kompeten kan gitu, cari yang kompeten, yang benar-benar ahlinya gitu, daripada semua dikerjain sendiri terus nggak jadi gitu. Ini seperti banget, nggak jadi nanti. Kalau Ibu pernah ketemu sama klien yang mungkin kayak keinginan klien atau visi klien itu beda sama apa yang Ibu sukai itu? Enggak juga sih. Kalau saya mencoba tidak membuat sesuatu yang saya sukai, karena tadi kan yang pakai kan bukan saya aja gitu kan. Tapi bagaimana klien nanti akan menggunakannya. Atau kalau misalnya nih apa namanya, kebanyakan kan proyek GM juga tadi ya dari pemerintah atau BUMN gitu, dan yang nanti mungkin kliennya mereka gitu, tapi usernya kan publik gitu kan. Maka yang dilihat adalah bagaimana karakter publik yang akan menggunakannya, maka nanti desainnya akan menyesuaikan itu. Jadi bukan sesuai selera saya. Kayak menyusul gitu. Nah, selera tuh maksudnya, selera nanti buat rumah sendiri. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari teman-teman mahasiswa. Jadi yang pertama itu tren arsitektur terkini yang menurut Ibu paling berpengaruh di Indonesia itu apa ya untuk saat ini? Tren yang paling berpengaruh saat ini apa ya? Indonesia ya. Di Indonesia tuh sekarang kalau tren mungkin nanti tren bisa berkembang, bisa berubah juga ya. Kalau yang dibutuhkan mungkin malah lebih ini ya, kan pasti yang apa namanya simple, murah, efisien gitu kan. Modular itu kayak yang udah selalu modular itu kan beberapa arsitek kalau nggak salah sih apa namanya Real Rich udah mulai ke sana gitu kan. Itu menurut saya menarik kalau banyak yang apa namanya di tren itu, karena arsitektur yang paling dekat dengan semua orang kan rumah ya. Rumah itu menjadi problem banyak orang yang sekarang itu masalahnya tidak hanya bagaimana nanti bentuk bangunannya, tapi juga ketersediaan lahan yang semakin sedikit gitu kan, minimalis gitu lah. Itu udah mulai cari banyak orang. Sekarang kan yang lagi rame ini Pak, rumah subsidi. Atas yang rumah subsidi ya. Susah sih kan juga ya. Terus menurut Ibu, pendapat Ibu mengenai perkembangan teknologi seperti BIM, VR, sama AI itu untuk arsitektur itu gimana? Itu sih pastinya akan sangat membantu kalau kita bisa menggunakannya sebaik mungkin gitu ya. Jangan dijadikan apa namanya momok gitu, momok yang terus kita jauhi, tapi justru kalau bisa kita manfaatkan, kita jadikan alat. Kalau di sini kan Pak Widi ya yang lari ke sana AI ya, AI bahkan S3-nya juga kayaknya mengarah ke sana gitu kan. Tapi kalian yang muda-muda inilah gitu. Jangan kalah gitu kan sama Pak Widinya. Kalau saya kan sebenarnya kalau ada waktu pengen banget gitu kan mempelajari ini itu, tapi kan ya tadi yuk ngajar lah, yuk proyek lah, kapan belajarnya lagi kan gitu. Harapannya kalian ini yang mengejar itu gitu, karena kalau kamu misalnya masih yang biasa-biasa aja, kamu tidak punya nilai tambah. Ketinggalan. Di luar sana tuh sudah cepet banget ininya pergerakan yang gitu-gitu. Ini bagaimana menurut Ibu pentingnya konsep arsitektur berkelanjutan sama konsep arsitektur yang peduli sama lingkungan? Sangat penting sekali. Kenapa? Karena manusia tinggal sekarang kan di bumi. Bumi itu ya jadi segitu-segitu aja, dia tidak akan bertambah kan gitu. Kecuali nanti sekian tahun ke depan mungkin ternyata kita bisa tinggal di Mars gitu kan. Tapi kan apa iya itu kan masih belum jelas itu. Bumi itu usianya udah tua banget gitu. Kalau tidak dengan kelanjutan atau yang ramah lingkungan ya rusak. Gitu.
terus nanti anak cucu mau kemana lagi gitu kan, generasi berikutnya mau kemana lagi. Nomor satu itu. Iya, tapi penting banget. Terus kendala utama apa sih yang dihadapi sama arsitek di zaman sekarang? Kendala utama sama arsitek zaman sekarang cari proyek. Dengan adanya efisiensi di mana-mana, apalagi tadi kan beberapa proyek yang keseringannya dapat dari pemerintah, BUMN gitu-gitu kan, efisiensi hilang semua gitu kan. Makanya terus bagaimana mencari peluang-peluang selain itu lah. Relasi, perbanyak relasi. Kayak jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Dari Bunda sendiri ada saran terbaik nggak buat kita yang masih pemula ini untuk karir kita ke depan? Oke, untuk karir ke depan tadi ya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, perbanyak relasi mulai dari sekarang. Terus yang kedua, kalau kamu beneran mau jadi arsitek, ikuti perkembangan yang sedang dan akan terjadi, jangan sampai ketinggalan gitu kan. Termasuk yang penting lainnya adalah masalah legal, masalah sertifikasi dan lain sebagainya. Bagaimana supaya bisa menjadi arsitek itu yang harus kamu ikuti, tidak hanya mengikuti mengikuti wacananya saja, tapi ya kamu mengikuti masuk ke dalamnya, benar-benar terlibat di dalamnya. Jangan cuma lihat dari luar, Ada tadi satu pertanyaan yang cukup bagus nih. Kira-kira Ibu ada satu proyek yang Ibu pingin banget tapi belum terrealisasikan, itu ada nggak? Ingin banget tapi belum terrealisasikan. Pelabuhan. Karena dulu ya tadi ya kembali ke cerita awal itu, waktu ditanya mau jadi apa itu, terus kan ada pertanyaan lanjutan. Kalau mau jadi arsitek terus mau desain apa gitu. Pelabuhan, saya kan asalnya dari kota di Sumatera lah gitu. Pakai pelabuhan aja gitu kan. Tapi sampai sekarang belum dapat proyeknya. Semoga suatu saat. Amin. Stasiun udah, bandara, tapi kawasan ini lagi mau jalan di kawasan buildingnya ya. Stasiun beberapa kali udah, yang belum pelabuhan. Stasiun ada di mana ada? Stasiun kalau dia beberapa kali ya, yang sebenarnya kalau perencanaannya beberapa kali itu Tugu, Lempuyangan, kemudian beberapa lainnya ada Bandung, Gambir, tapi berhenti di perancangan karena kan ada banyak masukan lah gitu ya. Kalau yang sampai di Berun itu yang KRL yang stasiun heritage di arah Bogor sana, Cigombong, Tulis gitu. Nah, dari wawancara ini kita bisa dapat banyak wawasan nih dari Bu Didi sendiri. Insya Allah kita semua bisa menyimpulkan bahwa kita nih sebagai arsitek muda tentunya karena semakin luas, semakin menyempit, jangan lupakan tentang lingkungan, karena lingkungan itu tadi yang paling utama di mana kita tinggal di desa. Ya kira-kira buat kalian semua arsitek siapa lagi sih yang kita bisa ajak collab podcast ini ya? Tunggu aja guys ya. Kasih masukan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen.